Agustus 1945, Jepang dibom di dua kota, Hiroshima dan Nagasaki. Dua kota ini hancur, luluh lantak, rata dengan tanah. Sehingga melatar belakangi Jepang menyerah kepada sekutu. Sikap prajurit Jepang ketika menyerah itu ada tiga. Yang pertama, menyerah tanpa syarat. Yang kedua, melakukan harakiri. Perwira-perwira muda yang progresif, dia berpikir untuk kembali ke negaranya, untuk kembali membangun mulai dari nol. Setelah dalam keadaan normal, meskipun hancur lebur, mulai start membangun dari awal. Semua instansi pemerintah maupun swasta, BUMN kalau istilah kita, swasta juga, lembaga pendidikan, setiap hari, setiap pagi satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah. Dari 114 surah itu ada satu surah yang paling sering, bahkan wajib selalu dibaca. Dia bukan surah Yasin, dia bukan surah Al-Baqarah, dia bukan suratul Ikhlas, dia bukan surah Al-Kahfi, tapi dia adalah suratul Fatihah. Bahkan setiap hari minimal wajib 17 kali. Subuh 2 kali, duhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, dan isya 4 kali. 17 kali. Suratul Fatihah di dalam sholat punya kedudukan. Kedudukannya adalah rukun. Rukun itu dalam perspektif fikih, pangkatnya setingkat lebih tinggi daripada wajib. Kalau orang pergi haji, meninggalkan amalan yang sunnat, hajinya sah, tidak usah diulang lagi, dan tidak perlu bayar dam. Mengapa? Yang ditinggalkan perkara sunnat. Orang pergi haji tidak mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah hukumnya apa? Wajib. Lalu kalau orang tidak mabit di Musdalifah, apakah hajinya sah? Masih ada kemungkinan sah. Tidak perlu memulai dari awal, asalkan mau membayar dam. Jika tidak mampu membayar dam, puasa 3 hari di sana, 7 hari di kampung halaman, hajinya sah. Jadi perkara wajib yang ditinggalkan itu masih ada kafarohnya. Tapi kalau orang pergi haji, tidak wukuf di Arafah, hajinya tidak sah, harus mengulang dari awal, karena tidak bisa diganti dengan 1000 kali menyembelih dam. Mengapa? Karena wukuf di Arafah itu hukumnya adalah rukun. Ini menunjukkan kepada kita bahwa rukun itu dari sisi hierarki fikih setingkat lebih tinggi daripada wajib. Dan membaca suratul Fatihah di dalam sholat bukan sunat, bukan wajib, apalagi di kalangan ulama Syafi'iyah itu kedudukannya adalah rukun. Sehingga pemahaman ini didasarkan pada hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat yang di dalamnya tidak membaca suratul Fatihah. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya suratul Fatihah. Cuma sayang,
kita umat Islam mendudukkan suratul Fatihah hanya sebatas untuk memenuhi keabsahan sebuah ibadah, yaitu sholat. Padahal Allah memerintahkan membaca suratul Fatihah itu tujuannya adalah lebih besar daripada itu. Inilah makanya siang ini tema kita adalah tentang energi yang terkandung di dalam suratul Fatihah. Ada 116 buku. Yang 116 buku itu semua membahas tentang suratul Fatihah. Mulai dari Samudra Al-Fatihah, Lautan Al-Fatihah, Energi Al-Fatihah, ada juga yang Roh Al-Fatihah, ada juga yang Inspirasi Al-Fatihah. Itu belum tafsir Al-Fatihah. Itu menunjukkan kepada kita, Al-Fatihah itu mestinya kita ilmui agar melahirkan energi hebat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa demikian? Saya mau bercerita terlebih dahulu sebelum kita masuk ke inti. Agustus 1945, Jepang dibom di dua kota, Hiroshima dan Nagasaki. Dua kota ini hancur, luluh lantak, rata dengan tanah. Sehingga melatar belakangi Jepang menyerah kepada sekutu. Bersamaan dengan itu, di bulan yang sama, lahirlah negeri tercinta Republik Indonesia. Tepatnya 17 Agustus. Sikap prajurit Jepang ketika menyerah itu ada 3. Yang pertama, menyerah tanpa syarat. Yang kedua, melakukan harakiri. Apa itu harakiri? Bunuh diri. Itu banyak yang melakukan itu. Perwira-perwira muda yang progresif, dia berpikir untuk kembali ke negaranya, untuk kembali membangun mulai dari nol. Prajurit yang ketiga inilah, yang kembali inilah, akhirnya dia menata kembali bangsanya dari keterpurukan dan keputusasaannya. Hingga akhirnya apa? Setelah dalam keadaan normal meskipun hancur lebur, mulai start membangun dari awal. Semua instansi pemerintah maupun swasta, BUMN kalau istilah kita, swasta juga, lembaga pendidikan, setiap hari, setiap pagi 1 kali diwajibkan melakukan taiso. Apa itu taiso? Senam. Dengan penuh semangat. Karena orang habis dibom atom itu luar biasa hancur leburnya, Pak. Korbannya ratusan ribu. Dua kota ini hancur lebur. Setiap hari melakukan taiso, senam. Dengan penuh semangat. Setelah itu diwajibkan mengucapkan 7 kalimat yang setiap pagi wajib diulang. Tidak peduli jabatannya cleaning service atau direktur utama, masuk kerja, senam dulu, lalu mengucapkan 7 kalimat itu. Apa 7 kalimat itu? Di sini saya catat, dan saya bukunya memiliki ini, Pak. Ini yang digunakan para motivator untuk melakukan training-training di berbagai perusahaan. 1. Berbakti pada bangsa negara melalui industri. 2. Berlaku jujur dan adil. 3. Berjuang untuk kebaikan. 4. Ramah tamah tetap berjiwa ksatria. 5. Berjuang untuk perbaikan. 6. Pandai berterima kasih kepada siapa saja. 7. Senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Setiap hari diucapkan setelah senam. Senam lagi besok, diucapkan lagi. Senam lagi Rabu, diucapkan lagi. Senam lagi Kamis, diucapkan lagi. Sampai akhirnya tertinggal di memorinya, sehingga di pikirannya setiap orang Jepang itu berjuang mengabdi pada bangsa melalui industri. Sekarang tahun 2021, jujur, kalau saya tanya, saat ini yang disebut negara maju Indonesia atau Jepang? Jepang. Jujur saja nggak apa-apa, Pak. Saat ini yang disebut negara industri, Jepang atau Indonesia? Jepang. Saat ini Jepang tidak menjajah dunia dengan serdadunya, tapi dia menjajah dunia dengan produk-produk industrinya. Saya kalau masuk ke rumahnya Bapak Ibu, hampir saya pastikan ada produk Jepang di dalamnya. Mobilnya, mesin cucinya, handphonenya. Kenapa Jepang sedemikian hebat? Ternyata itu jauh sebelum Jepang itu, makanya tahun 1989 itu muncul buku. Buku itu ditulis oleh seorang pemikir namanya Stephen R. Covey. Judulnya The Seven Habits, sampai diterjemahkan ke 38 bahasa dunia. Ternyata terinspirasi. Kehebatan bangsa-bangsa termasuk orang Jepang itu dari hasil apa yang dia pikirkan. Karena hukumnya begini, karena ada hukum alam, hukum tarik-menarik, Pak. Namanya law of attraction istilah mereka. Padahal itu kalau dalam Islam nggak ngomong begitu. Nabi sudah langsung praktekkan. Prakteknya bagaimana? Kalau mimpi buruk,
segera bangun, relaksasi, berta'awudz, mohon perlindungan, meludah ke kiri 3 kali, jangan ceritakan. Cuma Nabi nggak bilang ini adalah law of attraction. Nabi nggak bilang begitu. Karena kalau mimpi burukmu kau ceritakan, akhirnya dia akan menarik apa yang kau pikirkan dan akan datang keburukan dalam kehidupanmu. Begitu. Makanya kalau mimpi buruk itu duduk, sudah itu berdoa, minimal ta'awudz, sudah itu meludah ke kiri 3 kali. Cuma kalau meludah lihat-lihat dulu, jangan sampai suaminya ada di kirinya. Sudah itu apa yang keempat? Jangan diceritakan. Hal yang buruk itu diceritakan, itu bahaya, Pak. Kalau bapak ibu saya tanya, dosa yang paling banyak diproduksi, dibikin oleh manusia itu lewat organ apa? Hah? Lewat apa kira-kira? Jawab aja, salah nggak apa-apa, tetap lulus dijamin. Mata, mulut, apa lagi? Telinga. Sekarang saya beritahu, dosa yang paling banyak diperbuat oleh manusia itu adalah pikiran. Makanya Quran mewanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Hei orang-orang beriman, hindari oleh kalian kebanyakan prasangka. Suuzon itu kalau orang-orang kerennya menyebutnya negatif. Karena kalau kita nggak nyebut negatif thinking itu nggak keren, Pak. Padahal suuzon itu sama dengan itu. Itu dosa, Pak. Itu kebanyakannya inna ba'dadh-dhonni ismun, kebanyakannya dosa. Dan itu diteliti. Ternyata setiap hari kita ini duduk di sini aja udah ribuan pikiran keluar, Pak. Satu hari satu malam rata-rata kita berpikir 70.000 kali. Berapa? 70%-nya negatif. Coba bayangkan, dosa apa tidak itu? Makanya kalau kita bicara puasa, puasa itu yang terberat itulah puasa level 3. Itu kata Al-Ghazali. Yang mana itu puasa level 3? Kalau level pertama nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri dari subuh sampai maghrib, selesai. Level 2 melibatkan panca indera, mata, telinga, hidung, diajak puasa juga. Yang level 3 ini yang susah. Kenapa? Mengajak hati dan pikiran untuk puasa. Itu yang berat. Itu yang berat, Pak. Karena pikiran kita itu jahat kalau tidak diisi dengan hal-hal yang positif. Makanya kalau mimpi begitu sikapnya. Nah, yang jadi persoalan, ini yang jadi persoalan. Orang Jepang setiap hari senam. Hanya 1 kali pagi. Membaca 7 kalimat itu hasil pikiran manusia. Terinspirasi dari bela diri Bushido di sana. Karena mereka punya bela diri khas tradisional Jepang namanya Bushido. Dan itu dengan penuh semangat selesai senam diucapkan ikrar itu. Dulu waktu saya masih SD masih menemukan itu. Kalau saya masuk sekolah tuh pagi senam dulu. Kita adopsi dulu. Nanti hari Sabtu bagi-bagi susu gratis karena bisa di penjajahan kurang gizi begitu, Pak. Sampai akhirnya begini juga tingginya, akhirnya kurang gizi. Masuk manusia pop, persatuan orang pendek. Anak-anak kita sekarang udah tinggi-tinggi, Pak, gizinya udah diperbaiki, Pak. Anak-anak kita itu tinggi-tinggi sekarang. Dulu kita senam, tapi ada kebijakan dihapus lagi. Orang Jepang yang komat kamit membaca kalimat-kalimat, kata-kata, yang kata-kata itu produksi akal, budaya, manusia, itu bisa membuat hebat. Itu bisa membuat sakti. Itu bisa melahirkan energi. Yang jadi persoalan, kita membaca 7 ayat yang berulang. Karena Al-Fatihah itu bahasa Quran, walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Dan aku sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang dan Al-Qur'an yang agung. Kalau bapak saya tanya, mana yang lebih hebat? Yang diucapkan orang Jepang berbakti pada bangsa negara melalui industri jujur dan adil dengan Al-Fatihah, kira-kira hebat mana? Hebat Al-Fatihah, hebat Al-Fatihah, Pak. Tapi kenapa umat Islam nggak hebat? Itu persoalan, Pak. Mengapa umat Islam nggak sakti? Kenapa umat Islam kok di pojok-pojok kehidupan saja? Kenapa ini bisa terjadi? Diteliti oleh para pakar sosiolog. Ternyata umat Islam mendudukkan Al-Fatihah hanya sebatas untuk keabsahan ibadah sholat. Padahal bukan sekedar itu. Bukan sekedar itu. Sekarang ini, saya kalau bicara ini agak sedikit emosional, Pak. Kenapa? Karena saya ingin umat Islam itu terbang. Saya ingin umat Islam itu hebat. Saya ingin umat Islam itu punya karakter. Kenapa? Karena hukum sunatullahnya begini. Pikiran melahirkan ucapan. Ucapan melahirkan perilaku. Perilaku melahirkan kebiasaan. Kebiasaan melahirkan karakter. Dan karakter itulah yang menentukan sukses tidaknya seseorang, bahagia tidaknya seseorang. Itu karakternya. Makanya saya sangat bersemangat untuk mengkaji tema ini. Sebenarnya judul aslinya adalah ruh yang terkandung dalam suratul Fatihah. Karena kalau manusia itu nggak ada ruhnya, Pak, itu habis dia, Pak.
Dan roh itu beda dengan tubuh. Kalau tubuh diciptakan, kalau roh itu nggak diciptakan, ditiupkan. Ini kadang-kadang orang tersesat memahaminya, akhirnya mengatakan dalam diriku ada Allah. Itu kesalahan itu, Pak. Roh itu kalau pergi nggak berfungsi semuanya. Sehingga Al-Fatihah ini ruhnya harus kita ambil. Sehingga apa? Bukan sekedar qomat kamit dibaca di dalam sholat, di luar sholat saatnya diamalkan. Jadi dibaca pada saat sholat, diamalkan di luar sholat. Bahasa prajurit itu adalah sabta marga bagi seorang TNI, Pak. Kalau kepolisian itu tribrata. Jadi kalau prajurit sudah mengucapkan sabta marga, itu adalah sumpah janjinya. Dan ini adalah sabta marga kita. Bukan main tiap hari Bismillahirrahmanirrahim. Dilaku silakan, diartikan silakan, tapi harus tahu ruhnya apa. Kita mengucapkan itu ruhnya apa? Ruh itulah yang membuat kita hidup setelah sholat. Jadi ketika seseorang membaca ayat-ayat Fatihah harus dipahami, itu adalah ayat perkataan yang diajarkan oleh Allah, yang setiap diucapkan oleh kita Allah menjawab langsung. Allah menjawab langsung. Alhamdulillahi rabbil alamin, majadani abdi, hambaku memujiku. Langsung. Makanya ulama kami di kampung dengan pemahaman yang tradisional, kalau mimpin sholat baca Fatihah nggak mau bersambung, Pak. Meskipun itu sah dari sisi fikih, mesti dibaca putus-putus. Kenapa? Setiap ayatnya ada jawaban. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Diputus-putus begitu, Pak. Karena pernah di kampung itu anak muda jadi imam, dibaca karena bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada nggak yang baca gitu? Ada nggak? Kira-kira kapan jawabnya itu Allah? Bahkan di kampung saya, di kampung Kediri itu ada sholat tarawih 23 rakaat, 7 menit selesai. Wah, ada itu, Pak. Itu bukan berita hoax, cuma tarikatnya yang salah-salah itu. Sholat tarawih 23 rakaat 7 menit, luar biasa itu. Bagaimana caranya berkomunikasi dengan Allah? Dia berikrar, mengucapkan janjinya, mengucapkan sabta marganya. Apa itu? Suratul Fatihah. Nah, makanya mulai sekarang ketika kita membaca, nanti saya berikan contoh satu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Karena keterbatasan waktu. Biasanya sampai jam 1 kan? Nah, oh sampai jam 2? Anu aja, jam 2.30 aja. Sekalian jam 2.30. Nanti saya ulangi, saya minta diulangi supaya nanti langsung ingat. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu esensi ruh yang terkandung di dalamnya adalah motivasi hidup. Nah, nanti saya minta untuk diulangi, tolong diingat-ingat baik-baik. Motif. Saya belum gunakan bahasa agama. Kalau bahasa agama itu niat di sini, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin, sikap hidup. Ar-Rahmanir Rahim, perjuangan hidup. Karena kalau kita nggak memahami Rahman ini, biar tukang sholat kalah sama yang tidak sholat. Kenapa? Karena kompetisi. Harus berjuang, harus berjuang. Makanya jangan heran, ini orang nggak pernah dua kok rezekinya mudah ya. Kita yang dua kok agak susah rezekinya. Karena pertama pemahaman rezeki kita sempit, yang kedua kita tidak menguasai sunatullah. Dia lebih ulet, dia lebih humanis, dia lebih ramah, dia lebih baik skillnya. Ya tentu menguasai sunatullah dia lebih hebat. Itu dikompetisikan, Pak. Karena Allah memberikan nikmat itu tidak melihat memilah-memilah dalam konteks keduniaan, tidak melihat orang itu syukur atau kufur, taat atau maksiat, soleh apa salah, benar apa salah. Siapa yang menguasai kausalitas hukum alam diberi, meskipun orang kafir. Makanya ini kompetisi, makanya dimaknai ini perjuangan hidup. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, cita-cita hidup. Jadi kalau bapak ibu cita-citanya tidak ini, itu dijamin dia akan melenceng jauh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, cara hidup. Ihdinas siratal mustaqim, jalan hidup. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harapan hidup. Ada harapan di situ. Makanya kita dorong dengan amin. Satu-satunya surah kalau dibaca diakhiri dengan amin hanya suratul Fatihah. Kenapa? Ada harapan yang ingin kita raih.
Selesai sampai di sini ya. Sekarang saya ulangi, Bapak yang menyebutkan intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi intinya? Motif, Pak. Nanti ini aja kita jelaskan nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayaknya yang di belakang mulai miring-miring ini katanya ini. Maliki yaumiddin. Ini mulai miring semua ini. Apa Maliki yaumiddin? Kok langsung harapan itu ya Pak? Kalau begitu habis Maliki yaumiddin langsung amin itu aja. Coba. Ini pentingnya diikat, Pak. Maliki yaumiddin itu adalah cita-cita hidup kita. Kalau Bapak cita-citanya tidak ketemu dengan raja itu, palsu cita-cita Bapak. Jadi dokter, jadi pilot itu bukan cita-cita. Cita-cita kita adalah Malik, bertemu dengan raja itu dalam keadaan dia ridho dan kita ridho. Itu cita-cita hidup, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini pulang lagi ke Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Ini cara hidup. Nanti kita akan bahas, Pak. Cara hidup kita harus menjadi ibadah. Sampai masuk toilet saja nggak boleh tidak iyyaka na'budu. Bagaimana supaya iyyaka na'budu? Masuk toilet nggak boleh sembarangan. Kaki kanan dulu atau kaki kiri? Kalau kaki kiri iyyaka na'budu, kalau kaki kanan tidak dinilai ibadah oleh Allah. Makan juga demikian, berdagang juga demikian, berpolitik juga. Semuanya harus iyyaka na'budu. Itu cara hidup, Pak. Cara hidup. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau ini benar ini, Pak. Kayaknya sudah salah berapa tadi? 3 ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ini benar semua ini kayaknya, Pak. Tapi salahnya 3, berarti ya nilainya 6, Pak. Kalau 6 itu kalau strata surga itu kelas ekonomi, Pak. Karena kalau kelas nilainya 10 itu VVIP, 9 VIP, 8 eksekutif, 7 kelas bisnis, 6 kelas ekonomi. Harus dinaikkan Pak, harus dinaikkan. Nah, bagaimana pengamalannya? Nah, ini ya, ini yang penting bagaimana pengamalannya. Yang penting hafal dulu, ini harus dihafal. Bismillahirrahmanirrahim, motivasi hidup. Alhamdulillahirabbil alamin, sikap hidup kita. Mau tanggal tua, tanggal muda, mau senang, mau sakit, mau kaya atau miskin, bersyukur. Itu sikap hidup, Pak. Jangan dikira bersyukur itu mensyaratkan kaya. Tidak, orang miskin itu boleh bersyukur, Pak. Jangan dikira bersyukur itu kalau tanggal 1, itu salah itu, Pak. Bersyukur itu tidak boleh berpisah dari kita meskipun 1 detik. Kenapa? Karena itu sikap hidup yang telah kita ikrarkan di dalam sholat. Ketika kita apel, itu bahasanya Dr. Imaduddin, kita sholat itu prajurit yang sedang apel membaca sabta marganya. Gitu, Pak. Makanya Masjid Salman itu lahir orang-orang militan semuanya di sana itu. Di Salman Bandung ITB itu. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi intinya apa? Tolong diucapkan. Apa intinya? Motivasi hidup. Kalau polisi menginterogasi seorang kriminalis, pencuri contohnya, ini motifnya apa? Itu dicari motifnya. Makanya diinterogasi, tanya. Ini. Nggak berhasil mengungkap motif, pakai jurus ini. Akhirnya ternyata muncul. Oh, motifnya bukan miskin. Oh, motifnya bukan harta. Ternyata motifnya dendam. Itu bisa terjadi, Pak. Nanti kita di akhirat itu dikejar oleh Allah kita, Pak. Ini apa motifnya Bapak ini? Apa motif saya ceramah duhur di sini? Motifnya apa? A, B, C, D. Itu dibongkar oleh Allah. Inilah dalam bahasa agama disebut niat. Motif itu niat. Innamal a'malu binniyat. Semua amal ditentukan oleh niat. Orang kalau hijrahnya niatnya wanita yang mau dinikahi, ya dapat wanita itu aja. Kalau dia hijrahnya niatnya perdagangan yang keuntungannya, ya keuntungan itu yang didapat. Tapi kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia tidak akan dikecewakan oleh Allah dan Rasulnya. Motif itu niat, Pak. Ini seringkali kita lupa di sini. Seolah niat itu hanya nanti tatkala kita sholat, puasa, haji. Seluruh hidup kita itu harus dalam pengamalan Bismillahirrahmanirrahim. Itu motivasi kita. Bismillah, Pak. Makanya amalan yang baik yang tidak dibacakan basmalah fahuwa raddu, terputus. Apa itu makna terputus? Penafsiran pertama, tidak diberkahi. Kalau ini risikonya ringan, Pak. Kalau nggak berkah risikonya kan dunia. Yang saya takutkan tuh penafsiran kedua. Maka aktivitas itu tidak dinilai ibadah. Ruginya kita, Pak. Ruginya kita kalau nggak dipandang ibadah. Makanya ketika kemenakan setiap pagi lari, angkat barbel, restock. Kamu mau apa? Begitu semuanya berbulan-bulan. Saya mau masuk taruna. Langsung saya tanya, apa motivasimu?
Saya ingin ini. Oh, motivasimu kok masih begitu. Lebih baik nggak usah. Kenapa? Kamu menggunakan usia yang Allah berikan. Nanti kalau berdinas 30 tahun, motifnya tidak Allah, tercuri usiamu. Sampai akhirnya dia mikir, Pak. Jadi saya batalkan. Bukan batalkan, luruskan niat, ikhlaskan hatimu. Silahkan latihan. Tapi kalau sudah masuk pendidikan, dilantik, jadilah engkau seperti yang engkau niatkan, ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, tercuri usia kita, Pak. Pakai modal dari Allah digunakan untuk mengkhianati Allah namanya itu. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah motivasi hidup. Ini banyak kisah yang saya ingin utarakan. Pertama adalah Fatimah Az-Zahra. Siapa itu Fatimah? Kok istrinya Nabi? Fatimah itu anaknya, kok istrinya ya Pak? Itu anaknya. Kalau Aisyah itu istrinya. Jangan dibalik, Fatimah istrinya, Aisyah anaknya, bukan. Aisyah istrinya, Fatimah anaknya. Dinikahkan dengan Sayyidina Ali. Masih muda, belum 15 tahun dinikahkan itu. Karena yang namanya istri melayani suami, Pak. Suatu saat dia numbuk gandum yang tidak pernah dilakukan semasa beliau bersama Nabi. Numbuk gandum, kayak kita beras barangkali. Ketika numbuk gandum kok nggak lembut-lembut, kesal juga dia. Tapi tetap ditumbuk. Karena kesal nggak lembut-lembut, akhirnya keluar ucapan. Ucapan itu tidak keluar dari koridor Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang diucapkan? Dia mengucapkan, kalau bukan karena Allah, aku tidak sudi menumbuk gandum sampai melepuh tangan saya. Tetap ditumbuk. Itu namanya apa? Bekerja mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang Islam itu kalau Bismillah kerjanya harus baik-baik, Pak. Bismillah cuci piring kok masih bau, nggak bersih, nggak Bismillah ini, Pak. Orang bisa ketahui, Pak, bisa dideteksi. Bismillah itu harus sungguh-sungguh. Kenapa? Atas nama Allah. Kata bi saja itu kalau ditafsirkan ada 15, Pak. Bi dengan membersamai Allah. Itu bi dalam Bismillah itu saja. Itu dalam ilmu tafsir itu panjang pembahasannya. Jadi jangan khianati Allah. Makanya saya berlatih mengamalkan Bismillah. Disoting nggak disoting, dilihat nggak dilihat, dipuji nggak dipuji, saya tetap bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang saya lakukan. Kenapa? Saya menggunakan umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kalau tidak, pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak ingin jadi prajurit yang berkhianat. Kita tidak ingin jadi prajurit yang disersi. Kenapa? Setiap pagi, siang, sore, malam 17 kali Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya apa? Bismillah bukan diucapkan di dalam sholat saja, tapi diamalkan di luar sholat. Karena ada orang kerja asal-asalan, nggak ada yang lihat, asal-asalan saja, tidak mengamalkan Bismillah, dikorek nanti motifnya oleh Allah itu. Satu, kisah Fatimah. Yang kedua, ini yang paling ekstrim, yaitu kisah Sayyidina Ali dalam peperangan. Yang namanya perang itu boleh membunuh apa tidak? Boleh. Perang, Pak, namanya perang boleh membunuh. Jadi Ali menyerang, ditangkis, orang kafir menyerang, ditangkis, akhirnya disungkurkan oleh Sayyidina Ali. Orang kafir itu terjerembab jatuh. Di saat jatuh tak berdaya, Sayyidina Ali sudah mengayunkan pedangnya hendak membunuh orang kafir itu. Pada saat pedang hendak diayunkan, orang kafirnya meludah ke wajahnya, diludahi wajahnya, Pak. Dan itu Sayyidina Ali marah. Itu basyariah, manusiawi. Marah, Pak, tersinggung dia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia balik kanan, tidak jadi membunuh orang kafir itu. Disarungkan pedangnya, seret, ditinggal orang kafir itu dalam keadaan marah. Lalu si orang kafir itu memanggil, Ali, ta'al, sini. Ada apa? Mengapa engkau tidak jadi membunuhku? Kita kan sedang perang. Apa jawab beliau? Wallahi, demi Allah, tadi aku ingin memenggal kepalamu, tapi ketika engkau meludah ke wajahku, aku emosi. Aku takut membunuhmu bukan karena Allah. Kalau bahasa saya, membunuhmu bukan karena mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi membunuhmu karena persoalan pribadi. Aku tidak ingin mempertanggungjawabkan sesuatu yang bukan karena Allah. Ini artinya apa? Dalam keadaan perang pun tetap mengamalkan Bismillah. Kita ini kan sering didikte oleh perasaan, Pak, didikte oleh kelingkungan kita ini. Ayo coba ibu-ibu, saya tanya, ibu-ibu pernah nggak membuatkan kopi untuk suami? Oh, kayaknya nggak pernah ya. Oh, sering ya Bu ya, tiap hari. Sudah berapa tahun?
Oh lama, Masya Allah, lama membuatkan kopi itu luar biasa prestasinya ibu. Pertanyaannya, pernahkah suami mengucapkan terima kasih? Ya, sering. Oh suami ibu romantis kalau begitu bu. Bener ya pak ya? Terima kasih istriku, terus dipeluk, dikecup keningnya gitu ya bu ya? Betul bu? Jangan dusta bu. Katakan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Karena di tempat lain rata-rata ketika istri ditanya, pernah membuatkan kopi untuk suami? Pernah. Tiap hari. Berapa lama? Selama menikah 19 tahun Pak Ustadz. Pernahkah suami mengucapkan terima kasih? Rata-rata menjawab tidak pernah Pak Ustadz. Itu yang jujur yang mana saya nggak tahu Pak. Rata-rata nggak pernah. Tapi saya selalu berkata kepada ibu itu, tetap buatkan kopi sebaik-baiknya. Kenapa? Persoalan suami terima kasih tidak terima kasih itu urusan lain. Kenapa? Itu dilakukan atas dasar mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini artinya apa? Orang yang mengamalkan Bismillah itu nggak kecewa Pak. Saya itu sering dikecewakan orang Pak. Saya itu sering dikecewakan. Coba. Tapi tetap biasa-biasa saja. Coba. Dulu ketika ya biasanya ada Pak Kahar di sini ya, yang itu azan tempo hari waktu. Saya pertama jadi mubalik itu tahun 93. Saya diundang sholat subuh di Masjid Dakwatul Haq. 93 tuh, maaf 96 itu muncul Supra, motor Supra itu 96 ya. 96 97 itu. Subuh saya pakai dakwah di situ, Pak. Begitu selesai ceramah subuh pulang dipinjam orang, sampai sekarang nggak dikembalikan. Bu itu mengecewakan nggak Pak? Berat. Karena saya bercita-cita ya sudah nikah ya paling tinggal di rumah mertua itu 1 tahun lah paling lama. Gara-gara itu saya molor sampai lebih dari 1 tahun saya di rumah mertua akhirnya. Dan itu tetap saya bayar cicilannya Pak. Meskipun akhirnya diberi kompensasi oleh pihak Masjid Lembu itu, akhirnya saya pakai motor yang baru, nggak apa-apa, Impreza, ini Impreza, Honda Impreza, masih zaman-zamannya itu. Saya tetap ke situ Pak. Kalau Pak Ustadz mau ke masjid, iya siap saya. Kenapa? Karena kita ini sudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di setiap kita melaksanakan sholat Pak. Itu tidak boleh mempengaruhi, mendikte kita. Oh saya di situ pernah dikecuali, nggak mau lagi, nggak bisa begitu Pak. Berarti kita didikte oleh keadaan. Tetaplah harus mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Diamalkan Pak. Kalau bukan mengamalkan Bismillah Pak, saya nggak sudi. Saya keluar pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang untuk istri yang kadang kala juga tidak menyenangkan. Betul nggak Bu? Ibu lebih sering melihat wajah suami tersenyum atau cemberut? Dua-duanya ya Bu ya. Itu yang membuat asam urat sering kumat sebenarnya. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Al-Fatihah itu bukan sekedar diucapkan di dalam sholat, tapi itu ikrar, itu komitmen, itu janji kita yang harus kita tepati ketika di luar sholat. Kenapa? Itu Bismillahirrahmanirrahim dalam tataran di luar sholat mengamalkan doktrin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya harus lillahi rabbil alamin Pak. Nggak ada urusan dengan manusia. Coba, nggak ada urusan dengan manusia. Dikasih tebal tipis itu urusan belakang pokoknya. Ada terima kasih nggak ada terima itu urusan belakang itu. Yang jelas kita lakukan semuanya menggunakan modal usia umur dari Allah, harus dalam rangka pengabdian ibadah Bismillah. Makanya kita kalau pergi selalu dianjurkan untuk itu, meninggalkan rumah Bismillah. Bagaimana Bismillahnya? Bismillahi tawakkaltu. Nah, mau tidur harus Bismillah. Bismikallahumma ahya. Nah, suami mau dekati istrinya harus Bismillah. Bismillahnya bagaimana? Bismillahi. Oh kok kayaknya belum punya istri kayaknya. Bujangan semua ini kayaknya. Bismillah Allahumma jannibna syaiton wa jannibna syaiton ma razaqtana. Jadi itu adalah Bismillah juga. Apa saja yang kita lakukan? Bismillah. Potong ayam, Bismillah. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah itu adalah menyertakan kebersamaan Allah dalam setiap aktivitas kita. Sampai-sampai ulama Syafi'iyah itu sebagiannya ketika sembelihan tidak dibaca basmalah maka haram hukumnya. Tapi sebagiannya mengatakan tetap boleh kalau yang menyembelih itu ahli kitab atau orang beriman. Kenapa? Di dalam dirinya dia ada ikrar bismillah ketika sholatnya. Itu polemik di kalangan para ulama. Tapi sebaiknya tetap mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, motivasi hidup. Mulai sekarang ingatlah ketika kita baca Fatihah, nanti apapun yang kita kerjakan harus semuanya lillahi rabbil alamin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ada tanya jawab? Tidak ada ya? Tidak ada. Cukup baik. Makasih. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.